Hello, welcome back untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Dan yang akan kita lakukan adalah menyetarakan reaksi redoks dengan cara basa. Kalau kita gunakan cara basa, maka kita akan gunakan poin yang keempat yang saya tuliskan ini. Poin keempat yang kita akan pakai. Maka kita mulai saja dengan langkah yang pertama, yaitu tuliskan setengah reaksi ion. Dan untuk menuliskan setengah reaksi ion, kita akan lakukan langkah awal dengan menentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi dari senyawa ini atau dari reaksi ini. Oke, kita tulis. Yang pertama, kita langsung saja saya tulis di bagian atasnya saja biar tidak terlalu ini ya. BI dan CL CL. BI di sini biloxnya minus 2. Yang diketahui bilox O minus 2 berarti minus 2 kali 3 minus 6. Jadi karena di sini minus 6, maka bilox dari BI2 adalah plus 6. Tapi karena kita cari bilox BI saja, maka 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Lanjut, untuk bilox CL. Untuk bilox CL dalam reaksi ini, O yang kita ketahui adalah bilox O minus 2. Maka karena ini tidak bermuatan, maka bilox diketahui tambah bilox ditanya sama dengan 0. Maka bilox yang sudah diketahui adalah O minus 2. Maka bilox CL sendiri harus plus 2. Lanjut. Cl minus karena dia unsur tidak bermuatan, maka biloxnya sama dengan jumlah unsur, berarti minus 1. Dan berikutnya BiO3, bilox dari Bi minus 2, bilox dari O minus 2, maka bilox dari Bi sama dengan, kita hitung dari yang diketahui, O minus 2 berarti minus 2 kali 3 minus 6, maka B-nya harus plus 6. Sekarang kita lihat mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Reduksi itu penurunan bilangan oksidasi dan oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Berarti yang di atas ini adalah oksidasi karena dia dari plus 3 ke plus 5. Dan yang di bawah karena dia turun maka dia akan mengalami reduksi. Lalu kita tulis langkah yang pertama untuk tulis 1/2 reaksi ion. Oke, kita tulis reaksinya, berarti 1/2 oksidasi sama dengan 1/2 oksidasi, berarti yang mengalami oksidasi Bi2O3 menghasilkan BiO3, sedangkan untuk yang reduksi berarti 1/2 reduksi. Kita lihat di sini dari ClO menghasilkan Cl-. Lanjut, kita lihat langkah selanjutnya yaitu setarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat untuk reaksi ini. Di ruas kiri yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi kan Bi. Di ruas kiri Bi ada berapa? Ada 2, sedangkan di ruas kanan BI ada 1. Maka berapa BI yang harus kita tambahkan untuk menyetarakan BI di ruas kiri? Kita tambahkan koefisien sebanyak 2 di ruas kanan. Kita langsung tulis reaksinya. Kita tulis untuk setarakan atom kita tulis atau unsur. Kita tulis untuk reaksinya 1/2 oksidasi sama dengan Bi2O3 menghasilkan 2 BiO3. Sehingga Bi di ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya sudah sama. Untuk reaksi reduksi, kita lihat reaksi reduksinya di bagian atas. Di sini untuk Cl ruas kiri jumlahnya 1 dan Cl ruas kanan jumlahnya 1. Perlu disetarakan? Tidak. Tidak perlu karena sudah sama. Maka kita tinggal tulis kembali reaksinya. Berarti ClO menghasilkan Cl-. Oke, kita lanjut untuk yang langkah selanjutnya. Setarakan H
setarakan O dengan penambahan H2O. Kita lihat untuk reaksi yang pertama. Untuk O di ruas kiri, kita memiliki 3O. Sedangkan O di ruas kanan, kita lihat di sini. O ada 3 dikali dengan koefisiennya, berarti 2 kali 3 ada 6O. Maka kita harus tambahkan berapa O? Kita harus tambahkan O di ruas kiri sebanyak 3. Berarti kita harus tambahkan 3H2O di ruas kiri. Oke, kita tuliskan untuk setarakan O dengan cara penambahan H2O. Maka 1/2 oksidasi sama dengan Bi2O3 ditambah dengan 3H2O menghasilkan 2BiO3. O di ruas kiri ada 6 dan O di ruas kanan juga ada 6. Oke, lanjut. Untuk reaksi reduksinya, O di ruas kiri ada berapa? Ada 1. Dan O di ruas kanan ada berapa? Tidak ada. Berarti kita tambahkan H2O di ruas kiri atau di ruas kanan? Di ruas kanan sebanyak berapa? Sebanyak 1. Sebanyak 1 H2O. Berarti 1/2 oksidasi, 1/2 reduksi. Berarti di sini ClO menghasilkan Cl- ditambah dengan H2O. Sehingga O di ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya sudah sama. Selanjutnya, setelah kita setarakan O, maka kita akan setarakan H dengan penambahan H+. Kita lihat kembali, untuk di sini ada H ada berapa? Di sini ruas kiri untuk reaksi oksidasi ada 6, di ruas kanan tidak ada. Berarti kita harus tambahkan H+ di ruas kanan sebanyak 6. Langsung kita tulis reaksinya. Oke, kita tulis reaksinya. 1/2 oksidasi berarti Bi2O3 ditambah dengan 3H2O menghasilkan 2BiO3 ditambah dengan berapa? Tambah dengan 6H+. Oke, kita lihat reaksi yang kedua untuk ClO sendiri. ClO ruas kiri ada H tidak? Tidak H. Ruas kanan hanya ada 2. Berarti kita harus tambahkan berapa H? 2H. Di mana ruas kiri atau ruas kanan? Tentu saja di ruas kiri. Maka kita tulis reaksinya. 1/2 reduksi sama dengan ClO ditambah dengan 2H+ menghasilkan Cl- ditambah dengan H2O sehingga jumlahnya setara. Lanjut. Setelah kita setarakan H dengan penambahan H+, maka kita akan setarakan muatan dengan penambahan elektron. Ingat, yang kita tambahkan adalah elektron, muatannya minus. Jadi kita harus hitung baik-baik untuk muatan yang ada di bagian sini. Untuk pertama, di bagian sini ada tidak muatannya? Tidak ada ya. Sedangkan di ruas kanan muatannya ada, yaitu 6H+. Berarti muatannya ada 6+. Sedangkan di sini untuk reaksi reduksinya, di sini ada +2, di sini ada -1. Maka untuk yang pertama untuk reaksi oksidasi, kita akan tambah 6 elektron di ruas kanan agar jumlahnya untuk muatannya yang di sebelah 0 dan di sini juga ketika tambah 6 elektron maka hasilnya juga menjadi 0. Sedangkan yang di bagian bawah ClO3 ada 2H+, maka kita harus tambahkan elektron itu di ruas kiri sebanyak berapa? 3 elektron. Kenapa? Supaya 2+ ditambah 3- sama dengan -1. Oke, kita lanjut tulis reaksinya. Berarti setarakan muatan. Setarakan muatan. Garis dulu.
tarakan muatan dengan penambahan elektron. Maka 1/2 oksidasinya menjadi Bi2O3 ditambah dengan 3H2O ditambah dengan menghasilkan 2BiO3 ditambah dengan 6H+ ditambah dengan 6 elektron. Selanjutnya untuk yang di bawah, reaksi reduksi 1/2 reduksi sama dengan ClO ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 3 elektron menghasilkan Cl- ditambah dengan H2O. Oke, ini yang kita dapatkan setelah kita lakukan ini. Lalu lanjut untuk langkah berikutnya. Oke, jadi setelah kita lakukan penyetaraan muatan, yang akan kita lakukan adalah samakan elektron dengan melakukan perkalian silang. Nah, kita lihat di sini. Di bagian atas ada berapa elektron? Di bagian atas ada 6 elektron dan di bagian bawah ada 3 elektron. Yang akan kita lakukan, ingat, adalah perkalian silang. Berarti kita bikin perbandingan. Nah, kalau 6 dan 3 berarti kita bisa sederhanakan menjadi 1 dan 2. Gitu ya, 6 dan 3 karena 6 bagi 3 kan dapat 2 kan? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan. Berarti di bagian atas kita kalikan karena melakukan perkalian silang, berarti ini 1, yang ini 2 kan. Nah, kita lakukan perkalian silang berarti kita taruh di sini yang di atas semua dikali dengan 1, yang punyanya di bawah, sedangkan yang di bawah semua dikali dengan 2. Punya yang mana punya? Yang ini punya, yang bagian atas punya 2 karena tadi sederhanakan. Jadi karena perbandingan, kita mau buat perkalian silang ini, kita buat perbandingan seperti mensubstitusi begitu. Kita akan mensubstitusi supaya mengeliminasi dari elektronnya. Lalu kita tuliskan reaksinya. Kalau di atas kali 2 di bawah kali 1 berarti yang semua ini dikali dengan 1 berarti hasilnya tetap. Sedangkan yang di bawah ini dia akan dikali semua dengan 2, maka 1/2 oksidasi sama dengan Bi2O3 ditambah dengan 3H2O menghasilkan 2 BiO3 ditambah dengan 6H+ ditambah dengan 6 elektron. Sedangkan untuk reaksi reduksinya, ClO ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 3 elektron menghasilkan Cl- ditambah H2O. Jangan lupa dia dikali dengan 2 berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, ini 2 dan ini 2. Lalu kita tulis reaksi keseluruhannya. Berarti kita tulis reaksinya, tapi sebelum itu elektron dan elektron habis dibagi. Lalu kita lihat di sini ada juga 4H dan 6H. Berarti di atasnya sisa 2H. Lalu 3H2O dan 2H2O berarti ditinggal H2O untuk bagian atas. Maka kita tulis reaksinya adalah Bi2O3 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 ClO 4 6 ya betul, menghasilkan 2 BiO3 ditambah dengan 2H+
ditambah dengan 2Cl minus ditambah dengan ditambah dengan ini saja. Terakhir habis di 2H plus. 2Cl, belum tulis 2Cl di bawah, sorry. Ditambah dengan 2Cl minus. Jadi 2BO3 ditambah dengan 2H plus ditambah dengan 2Cl min. Oke, sekarang kalau sampai di sini kita belum bisa dapatkan reaksi setaranya. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan langkah keempat. Yang harus kita lakukan setelah dapatkan reaksi ini adalah kita lakukan langkah keempat. Hanya jika reaksi dalam suasana basah, kita akan tambahkan OH- pada kedua ruas. Nah, tambahkan OH- pada kedua ruas sebanyak jumlah H+-nya. Ingat ya, tambahkan OH- untuk kedua ruas sebanyak H+-nya. Maka berapa yang akan kita tambahkan? Sejumlah H+ pada kedua ruas. Oke, kita langsung. Berapa yang kita tambahkan? Kita lihat untuk H+ yang ada di sini adalah 2H+. Maka kita akan tambahkan OH- di ruas kiri sebanyak 2OH, 2OH- di sebelah kiri, dan kita akan tambahkan 2OH- juga di sebelah kanan. Ingat ya, tambahkan OH- di sebelah kiri dan tambahkan OH- juga sebelah kanan. Sehingga reaksinya menjadi 2OH- ditambah Bi2O3 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2ClO menghasilkan 2BiO3 ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 2Cl minus ditambah dengan 2OH- yang tadi kita tambahkan. Saya hapus, saya perbaiki. Ini ditambah dengan Cl minus ditambah dengan 2OH-. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan penambahan itu, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi sudah tambah OH- di ruas kiri, satu tambah OH- di ruas kanan. Selanjutnya kita lihat, ternyata kalau berdasarkan reaksi ini, untuk reaksi ini, kalau kita lihat di sini ada 2H dan 2OH. Berarti kita bisa sederhanakan 2H dan 2OH ini, karena ini H+ dan H- menjadi 2H2 menjadi 2H2O. Menjadi 2H2O. Berarti kalau reaksinya ditulis seperti apa? Reaksinya begini. Saya tulis di bagian bawahnya. Jadi 2OH- ditambah dengan Bi2O3 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2ClO menghasilkan 2BiO3 ditambah dengan 2Cl minus ditambah dengan 2H2O. Kenapa 2H2O? Ingat, plus dan minus tuh dia menyatu, makanya dia menghasilkan 2H2O. Nah, ternyata dari sini kita masih bisa sederhanakan dia lagi. Kenapa masih bisa disederhanakan? Karena lihat di sini ada H2O dan di sini ada 2H. Berarti kita habiskan dia. Eliminasikan dia. Berarti tinggal di sini H2O. Maka reaksi setara yang kita dapatkan adalah, tulis saja, 2OH- ditambah dengan Bi2O3 ditambah dengan 2ClO. Ini sudah habis ya, yang di bagian atas yang ini sudah habis karena sudah dieliminasi oleh yang ini. Sisanya menghasilkan 2BiO3 ditambah 2Cl minus
ditambah dengan H2O. Sekarang kita hitung apakah reaksinya sudah setara. Berarti ada O, ada H, ada BI, dan ada Cl, dan ada Cl. Untuk ruas kiri dan ruas kanan. O, H, BI, Cl. Oke, ruas kiri. O ada berapa? Kita lihat. O di sini ada 2. O ada 3 di bagian sini. Ya. Dan di sini O ada 2 lagi. Berarti 3, 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah dengan 2. Ruas kanannya ada berapa? 2 kali 3, O ada 6. Ditambah dengan berapa leh? Ada 1, berarti 7. 5 tambah 2, 7. Sama ya? Ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya 7. Yang berikutnya H. H di ruas kiri ada berapa? H di ruas kiri kita hitung lagi. H di ruas kiri di sini ada 2. 2 saja. H di ruas kanan cuma 2 lagi kan? H2O punya. Maka H di ruas kiri ada 2. H di ruas kanan juga ada 2. Selanjutnya kita lihat BI. BI ruas kiri ada berapa? Ada 2. BI ruas kanan juga ada 2. Maka BI di sini 2. Sini juga 2. CL selanjutnya. CL ruas kiri ada berapa? CL ruas kiri ada 2. Dan CL ruas kanan juga ada 2. Oke, kita tuliskan lagi. CL ruas kiri ada 2. CL ruas kanan juga ada 2. Maka kita sudah dapatkan, CL ruas kanan juga ada 2. Maka kita sudah dapatkan reaksi ini sudah setara. Lalu kita lihat dari dia punya muatannya. Apa muatannya juga sudah setara. Perhatikan baik-baik. Di ruas kiri ada 2 OH, berarti 2 minus. Sedangkan di ruas kanan kita juga punya 2 Cl. Makanya muatannya juga sudah setara. Jadi reaksi ini sudah setara. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan kita akan bahas secara bersama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.